Selamat datang di Rahakunini Thinking hari ini. Saya mungkin mau bahas tentang rame-ramenya seolah-olah orang semua ribut tentang Indonesia mau menerima atau membangun pangkalan Cina. Saya ini nggak tahu sebenarnya ini tuh sumbernya dari mana. Maksudnya tulisan-tulisan ataupun berita di media menganggap bahwa Cina akan membuat pangkalan di Indonesia. Sebenarnya kan dari report Military and Security Development Involving the People's Republic of China in 2020, dan ini adalah annual report kepada Kongres dari Office of Secretary Defense-nya Amerika Serikat. Nah, yang bilang bahwa di Indonesia akan dibangun pangkalan sepertinya nggak pernah baca reportnya. Saya nggak tahu juga, karena sebenarnya kalau kita lihat halaman-halamannya nggak ada tuh sama sekali bahwa akan dibangun di Indonesia, betul-betul dinyatakan demikian tuh nggak ada gitu. Yang ada itu adalah begini, yang paling menarik menurut saya. Di kebijakan foreign policy, DoD menyatakan pada reportnya ke Kongres itu bahwa PRC akan menggunakan atau memahami bahwa penggunaan armed forces itu secara lebih aktif adalah diperlukan untuk mendukung foreign policy-nya China. Jadi bagaimana China akan kemudian menggunakan lebih banyak armed forces untuk mendukung kebijakan luar negerinya. Itu nomor satunya. Kalau terus terkait daerah-daerah atau tempat-tempatnya, nanti akan saya gambarkan sedikit. Tapi yang paling pasti China itu memang membangun shipbuildingnya besar-besaran. Land-based conventional ballistic dan cruise missile-nya juga kemudian dibangun masif. Dan yang paling penting, dan itu sudah saya sering sampaikan baik di kelas saya di CESCO ataupun di mana, tentang integrated air defense system. Sudah saya jelaskan berapa kali bahwa perang masa depan itu adalah lebih pada perang udara yang akan masif dilakukan, dan juga perang luar angkasa. Nah, yang menarik adalah sebenarnya Cina itu dengan jelas akan sangat memperkuat kekuatan atau kemampuan kerjasama bilateral maupun multilateralnya. Dan yang juga menarik di sini disampaikan bahwa secara legal framework itu sudah dibahas tentang National Security Law, itu sudah diwujudkan, kemudian Counter Terrorism Law, dan itu sudah diadaptasi tahun 2015-an ya, keduanya itu. Kemudian Cyber Security Law diadaptasi 2017, kemudian Intelligence Law itu diloloskan 2017, kemudian adalah Cryptographic Law yaitu baru 2019 kemarin. Itu yang dilakukan oleh Cina menjadi perhatian Amerika Serikat. Cina juga sebenarnya berbicara tentang bagaimana mereka semakin advance dalam sains dan teknologi, kemudian juga dalam military civil hubungan teknologi di sipil militernya. Jadi penekanan kepada sistem inovasi di antara sipil dan militer yang diperdalam oleh Cina, dan itu menjadi perhatian Amerika Serikat. Yang menjadi perhatian Amerika Serikat itu ada ditulis juga adalah bagaimana Cina itu kemudian akan mengedepankan tentang posisi self defense-nya semakin ketat, dan itu menyangkut striking back. Jadi sekarang Cina betul-betul bersiap-siap, siapapun mengenai dia atau menyinggung dia, menyentil dia, maka dia akan segera strike back gitu. Kemudian dia mengcombine strategi operasi dan strategi taktisnya secara ofensif. Itu juga yang kedua berubah. Kemudian bagaimana operasional inisiatif akan banyak dilakukan oleh Cina. Kemudian mereka akan mencoba juga melakukan atau apa yang disebut restraining war and winning war. Itu menjadi aspek yang dikedepankan oleh Cina secara dialektikal. Dan kemudian yang paling seru ini sebenarnya kalau kita disebut Indonesia itu adalah Sishan Kamrata ya, yaitu bagaimana sebenarnya kerjasama soldiers and the civilians untuk sebagai alat atau sebagai sumber dari kemenangan. Kalau saya bilang dalam konteks Indonesia itu sebenarnya kita sudah lakukan dulu. Gak taunya kenapa dihapus juga jadi Sishanta lah, jadi Siskamta lah, atau nggak apapun. Padahal harusnya utuh saja Sishan Kamrata seperti dulu. Itu mungkin yang menjadi emphasizing dari Cina. Tapi yang pasti Amerika itu sudah menghitung, DoD itu sudah menghitung di 2020 dia akan mencapai apa yang disebut mekanisasi yang unggul. Di 2035 dia akan masuk kepada advanced modernization. Kemudian di 2049
dia telah dapat dan mampu mentransformasi menjadi angkatan bersenjata yang sangat kuat dan mungkin yang bisa juga menjadi terkuat gitu. Tetapi mungkin yang paling menarik yang harus kita pikirkan itu adalah Cina tuh betul-betul secara tertata, berjangka panjang, sedang gitu kan, dan menengah, itu membuat kapabilitasnya dia itu dibangun secara masif, kemudian juga nggak lompat-lompat gitu loh, nggak ngacak-ngacak. Nah ini saya ketemu nih, dia itu disebut namanya PLA Basing dan Overseas Access. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa Cina itu ada kemungkinan akan membangun base-base-nya selain di Djibouti itu di beberapa negara. Tapi sekali lagi untuk apa? Military logistik gitu loh. Dan itu ada di Myanmar, kemudian di Pakistan, di Singapura, di Indonesia, di Sri Lanka, di United Arab Emirates, di Kenya, di Sisilia, di Tanzania, Kamboja, kemudian Tajikistan. Jadi nggak ada dinyatakan bahwa Cina itu akan membangun naval base atau pangkalan atau apapun namanya. Tapi ini begini ya, walaupun hari ini belum Cina membangun itu, saya tuh ingin meluruskan aja. Daripada kita rame-rame menangkal, menolak ataupun menyatakan apapun tentang pembangunan pangkalan militer itu, coba kita pikirkan. Sebenarnya nih Indonesia itu menjalankan foreign policy-nya seperti apa? Tidak berteman dengan semua, iya kan? Yaitu non-alignment. Yang dimaksudkan non-alignment itu tidak berteman dengan Amerika, tidak berteman dengan Cina, tidak berteman dengan Israel, tidak berteman dengan semua. Atau malah kebalikan, kalau menurut saya itu non-alignment itu bertemanlah dengan semua gitu loh. Dengan Cina bikin pangkalan, dengan Amerika bikin pangkalan, dengan Israel kalau perlu bikin pangkalan gitu. Ini menarik. Kenapa saya bilang demikian? Jangan dulu marah, jangan dulu komplain. Karena kemampuan anggaran pertahanan kita itu demikian rendah. Sekarang di dalam dunia dan di era VUCA ini, semua orang memerlukan integrasi, memerlukan kolaborasi, baik antara manusia, individu-individu, G2G, government to government, B2B gitu kan, business to business, ataupun antara individu ke bisnis, individu ke government, dan lain dan sebagainya. Jadi mau saya bilang begini, sampai kapan kita itu akan terus merasa non-alignment itu kita harus mampu berdiri sendiri, tidak berteman dengan siapa-siapa, tidak boleh membangun fakta pertahanan karena katanya kita masuk ke dalam agreement of Zovan, padahal beberapa negara penandatangan Zovan juga sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya merupakan pangkalan gitu kan. Jadi ada yang mesti kita betul-betul pahami tentang makna dari non-alignment kita itu. Yang sekali lagi menurut saya adalah kalau kita tidak mampu berdiri sendiri dan tidak mungkin katanya berdiri sendiri sehingga melahirkan anggaran pertahanan demikian masif untuk berdiri sendiri, maka kemungkinan yang paling benar adalah non-alignment kita bertemanlah dengan semua. Once kita putuskan dengan Cina, maka kita putuskan juga dengan Amerika, dengan negara-negara lain. Karena sekali lagi, di dalam era VUCA itu atau dalam era tantangan masa depan perang modern, rasa-rasanya secara logis kita tidak mungkin bisa survive. Dan kalau kita ingin survive, kita harus bisa merevolusi anggaran pertahanan kita, kemudian bagaimana kita menyusun proyeksi kekuatan dan juga gelar pasukan kita. Dan itu kalau saya hitung berdasarkan hitungan disertasi saya, mencapai 29% GDP. Anyway, itulah yang kita harus pikirkan hari ini dan mungkin kita harus renungkan. Ada saatnya sekali lagi kita merenungkan apa yang dibuat oleh para leluhur. Leluhur kita saja dulu, itu sudah berkolaborasi, bekerja sama, saling hand to hand dengan beberapa negara ataupun kesultanan saat itu. Demikian saja Rakuni Thinking hari ini. Bye.